Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari kelas B yang akan mewawancarai Apotek Ar-Rahman yang berlokasikan di Jalan Untung Seropati, Labuan Ratu. Perkenalkan diri, saya Ilham Fajri. Saya Aldi Harnwijaya. Dari Rizky Damayanti. Vivit Ratnastuning. Ahmad Adiguna Justiono. Dan satu lagi rekan saya yaitu Muhammad Rifki Mundain sebagai kameramen. Ayo ikutin kelompok kami untuk mewawancarai Apotek Ar-Rahman. Assalamualaikum. Di sini kami udah berada di apoteknya dan sini ada masnya. Boleh perkenalan, Mas? Ya, nama saya Heru Afriadi. Pekerjaan utama guru. Sampingan punya usaha apotik. Apotek. Ya, untuk kesehariannya emang dari siang sampai sore itu menjaga apotek apa gimana? Enggak, sudah ada karyawan. Karyawannya 2, shift pagi dan siang. Tapi kalau untuk hari Minggu hanya 1 karyawan. Di sini di jam 12 sampai jam 5 mereka istirahat. Kami jadi yang ngoplos, yang mengisi. Ya, jadi sepihak owner. Baiklah Mas, ini untuk mulai pertanyaannya. Ya. Ini sejak kapan sih apoteknya dibeli sama Mas? Ya. Apa gimana ceritanya gitu? Ya, di sini kebetulan ada yang menawarkan Apotek Ar-Rahman ini lewat kawan. Nah, di sini saya sebelum membeli itu survei dulu. Jadi survei itu kami menganalisa kira-kira dalam 1 jam itu berapa orang yang beli ya. Di situ setelah kayaknya agak masuk kayak gitu, jadi akhirnya memutuskan untuk membelinya. Kalau untuk peralihan nama itu dari pemilik owner lama ke yang baru itu 1 Oktober 2022. Oh, termasuk Ya, baru ya Mas? Baru sekitar 6 bulan, 7 bulan. Tertarik untuk memulai usaha apotek itu karena kejadian virus kemarin apa gimana Mas? Ya, kalau tertarik dengan apotek ini, apotek ini kan nggak ada matinya, artinya semua ya orang itu butuh obat, sehingga kayaknya nih bisnis apotek ini menjanjikan dan untuk kedepannya bisa diwariskan ke anak atau misalnya bisa dikembangkan lagi gitu. Baik. Ya. Nah, tadi kan udah diceritain nih gimana kenapa belinya gitu, emang tertarik gitu. Nah, kalau untuk selanjutnya itu ada kemungkinan nggak apa dijual, apa mau diterusin? Ya, untuk saat ini kayaknya sih pinginnya dikembangkan. Ya, manajemennya diperbaiki lagi dari yang owner lama ke yang baru ini perlu adanya perbaikan kayak gitu. Mungkin kenapa apotek ini dijual itu karena satu manajemennya. Dari pegawainya sendiri mereka merekrut dari saudara-saudaranya. Akhirnya kan secara tidak langsung istilahnya KKN itu bisa, ya artinya korupsi dari dikit akhirnya membuat kebangkrutan dari apotek itu sendiri gitu. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu gimana sih langkah awal Mas dalam memulai usaha apotek ini? Kan mungkin dari awal beli apa emang udah seperti ini, apa Masnya ada survei lagi obat-obatannya, apa mencari supplier baru gitu? Ya. Kalau awal itu kami agak kesulitan dari PBF karena pada ngelok. Artinya kalau dalam di sini di apotek ini pembayarannya tidak lancar, itu dikunci oleh mereka dan harus cash, tidak dikasih tempo. Nah, awal mula yang kami lakukan itu adalah memberikan kepercayaan kepada PBF, bagaimana kami itu pertama cash. Setelah ditinjau 3 kali atau sampai dengan 5 kali baru dikasih tempo selama 14 hari, 21 hari dan 30 hari. Nah, di sini karena seiring waktu mereka tingkat kepercayaannya meningkat dan dari sales ke sales itu banyak yang ngomong bahwa di sana itu manajemennya udah berubah. Nah, udah sekarang ya alhamdulillah bisa ngebuka semua, hampir ya 50% sudah.
Dikat dulu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, kalau boleh tahu kan dari seorang PNS nih, guru kan Mas. Nah, udah itu rencana beli apotek. Setelah itu gimana? Apakah dalam segi penghasilannya adakah penambahan atau ada pengurangan? Kalau enggak tuh awal-awal punya apotek apa enggak? Ya, yang nambah, motivasinya gitu ya. Yang pertama kan kami kebetulan belum PNS ya, kebetulan honor. Nah, termotivasi itu karena kami sudah mengabdi sama pemerintah selama 16 tahun tetapi tidak ada nah di sini kami harus pemutar otak gimana caranya, karena pendidikan anak juga kan prioritas, artinya mereka juga sekolahnya kan di swasta, biayanya mahal. Nah, di sini kami juga putar bagaimana kita punya usaha yang sampingan ternyata bisa jadi yang utama malahan ya di sini ya. Alhamdulillah dengan adanya apotek ini sangat menunjang sekali kayak gitu, artinya sangat itu lebih, bahkan ya namanya usaha itu tidak ada limit ininya ya, income-nya itu nggak ada limitnya, tergantung dari kitanya juga manajemennya bagus atau tidaknya itu. Nah, kalau boleh tahu nih, untuk omsetnya berapaan sih sebulan gitu Mas? Kalau omset global, kalau masuk ya, uang masuk itu kisaran antara 75 sampai kadang 80, 75, 60 itu tidak pasti, tergantung bulannya. Bulan kadang-kadang kan banyak orang sakit, banyak orang. Nah, ini tergantung bulannya. Jadi di sini kebetulan pas kami punya apotek ini di bulan Oktober, November itu banyak sekali orang sakit, jadi kebutuhan obat itu meningkat. Dengan seperti itu pasti omset juga naik kayak gitu. Nah, di sini nanti ada landai juga kayak gitu. Lebaran naik lagi. Nah, itu fluktuatif ya, tidak konstan kayak gitu ya. Pendapatannya. Nah, kalau untuk kendalanya nih Mas, kalau boleh dari awal nih, kalau dari awal banget beli gitu, ada nggak sih kendala kayak apa waktu pertama kali nerima membelinya ya? Banyak obat-obat yang sekiranya kurang laku atau obat-obat yang udah lewat kedaluarsanya gitu. Kebetulan kami kan begitu peralihan ternyata masih tertinggal obat-obat atau produk-produk yang lawas ya, yang lama, yang mendekati expired di bulan Agustus. Nah, itu paling kendalanya seperti itu. Nah, kami harus meretur. Tetapi dengan meretur itu kan harus ada fakturnya. Nah, ini kesulitan kami itu paling fakturnya, mencari fakturnya, karena kan mungkin pembeliannya udah 4-3 tahun yang lalu kayak gitu. Jadi fakturnya sudah mungkin udah hilang atau ini. Nah, ini akhirnya kami singkirkan dan kami musnahkan, paling seperti itu. Itu kalau boleh tahu termasuk waktu harga pembeliannya terkena rugi atau enggak Mas? Ya, kalau dengan seperti itu karena kami membelinya udah termasuk barang-barang yang sudah ada di sini semuanya, ya jelas ada kerugian ya. Nah, kalau untuk sekarang itu ada nggak strategi yang bersaing dari banyaknya apotek? Kan banyak nih apotek di luar. Nah, yang bikin bersaing apotek Mas sama yang lain tuh gimana sih Mas? Kita harus improve ya. Artinya dengan perkembangan zaman ini kan artinya obat itu juga banyak ya, produk-produk obat. Nah, di sini kemampuan apoteker ataupun kemampuan si penjual itu harus tahu jenis-jenis obat. Oh, ini sakit ini harus apa sama apa, harus pengetahuannya lebih kayak gitu. Artinya untuk memberikan informasi ke pasien atau pembeli gitu. Berarti lebih ke diutamakan pengetahuannya apotekernya, dan ini semuanya itu harus saling menunjang. Artinya dalam sebuah apotek ini juga kerja tim, jadi harus semuanya itu ikut andil. Kalau boleh tahu nih Mas, untuk pegawainya itu Masnya menyeleksinya tuh bagaimana gitu? Kami kebetulan memakai yang sudah ada. Artinya pegawai yang sudah ada di sini yang sudah lama kami berdayakan lagi. Di sini juga dengan kami mengobservasi dulu lah, artinya ternyata ya oke lah, kemampuannya juga oke, kejujurannya juga oke, jadi ya kami pakai lagi, lanjutkan. Nah, kalau untuk selanjutnya nih Mas, nah kan udah beli nih, ada beberapa obat yang mungkin udah mau mendekati expired atau alat-alat yang mungkin nggak bisa dipakai lagi. Nah, Mas ada nambah modal lagi nggak
untuk memperbaiki gitu Mas? Kebetulan kalau saat ini kami memakai uang yang berputar saja. Iya, jadi uangnya kayak gitu. Di sini kita yang pertama kali ya mungkin ada penambahan sedikit, itu pembelian obat itu full. Kalau dulu di sini terkenalnya apoteknya kurang obat. Jadi mungkin modalnya karena kan di situ di sini apotek yang dulu itu mungkin pembayarannya itu tidak bagus dikarenakan ya itu tadi uang yang ada di sini tidak banyak dan itu kena korup dari pegawainya. Jadinya di sini tugas saya itu memperbaiki manajemennya, bagaimana obat-obat itu harus full gitu. Orang yang datang kemari kalau bisa pulang itu tetap bawa obat gitu, jangan sampai ya kita minimalisir lah kayak gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, untuk harga dari beli sama memperbaiki sampai jalan gitu Mas, sampai jalan Kalau peralihan itu 155 juta. Untuk penambahan produk dan ini ya alat-alat kesehatan itu bisa nambah sekitar 20 juta. Jadi sekitar 155 ditambah 20 juta. Ya, 170-an 5 juta lah itu yang kami ini dari ngurus SIA-SIFA dan sebagainya ya, ini udah termasuk ini. Kalau untuk boleh tahu nih, dari tadi kan bahasnya kayak bagaimananya. Nah, ini kendala Masnya gitu. Kayak baru berapa bulan megang apotek itu mungkin kendalanya kemarin baru berapa bulan ya, di situ ada masalah yaitu sirup tidak boleh beredar. Nah, itu kendala itu langsung turun drastis ya, dari kita omset itu tinggi kayak gitu dengan serta-merta langsung tetap turun. Nah, sekarang ini karena kepercayaan masyarakat sekarang kan sudah bisa dijual lagi ya. Di sini hanya beberapa produk yang memang tidak boleh dan mengandung etilen ya, di sini udah disingkirkan. Nah, di sini kepercayaan masyarakat lagi sekarang meningkat lagi. Itu yang menjadi kendala waktu itu. Nah, kalau gitu kan, kalau dilihat kan Mas ini termasuk baru beberapa bulan gitu untuk di dunia kesehatan atau apotek ini. Nah, ada nggak sih tips and trick gitu, atau nggak pesan-pesan untuk kami gitu, kalau mau memulai usaha dari apotek kalau mau mulai usaha, kalau kita itu kan sebagai owner, jadi di sini tidak terlalu terjun di bidangnya ya. Di sini kan kita sudah ada apoteker, sudah ada asisten apoteker, sudah ada karyawan. Jadi kita itu hanya menyediakan dana. Nah, seandainya kita punya dana, kita bisa alokasikan untuk apotek itulah. Bisa buat usaha apotek dan usaha yang lainnya yang menunjang kira-kira bagus prospeknya ke depan seperti itu. Jadi kita itu no limit ya. Kalau untuk income itu, untuk wirausaha itu tidak ada limit batasan. Kalau pegawai itu ada batasan, tapi kalau pengusaha itu tidak ada batasan. Bisa 10, 20, 30 itu pun bisa apabila kita punya cabang, punya ini, bahkan nggak ada limitnya kalau itu ya. Baiklah Mas, ini untuk pertanyaan terakhir tadi. Nah, kalau begitu ada nggak sih Mas tempat atau hal-hal yang Mas pelajari gitu dari memulai dunia apotek ini gitu Mas? Yang saya pelajari lokasi, untuk ketepatan lokasi yang saya pelajari dari pemilihan kira-kira apotek ini masuk nggak kayak gitu, kira-kira berkembang apa tidak, itu tergantung dari lokasi. Kira-kira rame nggak di sini kan, artinya dengan kompetitor ya, jauh dari kompetitor, artinya kompetitor agak jauh ke sana. Jadi kan di sini yang saya pilih pertama kali adalah lokasi. Setelah itu karena saya mau apotek ini karena tidak merintis lagi. Artinya begitu saya masuk sudah bisa menggaji karyawan. Tetapi kalau untuk baru itu belum tentu punya pasien atau orang-orang pelanggan, itu belum tentu. Nah, itulah yang jadi kendala untuk owner baru yang benar-benar yang masih baru untuk terjun ke bidang seperti ini. Itu harus dilihat dulu bagaimana rame atau tidaknya lokasi itu. Takutnya nanti ya jadi malah kegeret semua dananya. Itu aja. Berarti selain untuk berani untuk spekulan ya, sama harus belajar terus gitu. Iya, harus belajar, improve gitu. Baiklah Mas, ini
itulah untuk pertanyaan dari kami gitu Iya. Mas. Terima kasih sebelumnya udah menerima kami untuk Ya, mewawancarai gitu. sama-sama. Terima Ya kasih mudah-mudahan nantinya jiwa wirausaha itu bisa tumbuh karena tidak hanya pegawai ya yang punya uang, tetapi wirausaha itu lebih dari itu. Makanya itu mudah-mudahan bisa menularkan ke adik-adik. Iya, baiklah. Amin. Terima kasih Mas. Ya. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.